Amalia Mustika Ratu, usianya masih terbilang muda saat terbunuh secara misterius pada Agustus 2021. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di yayasan pendidikan milik keluarganya sebagai seorang bendahara. Meski dikenal sebagai seseorang yang tertutup, Amel dikenal di keluarganya sebagai sosok yang sangat menyayangi ibunya. Ironisnya, sang ibu turut menjadi korban dalam peristiwa tragis di Rabu pagi itu. Saat ditemukan, keduanya dalam posisi bertumpuk tanpa pakaian lengkap di dalam bagasi mobil minibus yang terparkir di garasi rumahnya. Bercak darah pun berceceran di beberapa bagian dalam rumah serta bagasi mobil. Tanda bahwa peristiwa ini belumlah lama terjadi. Dari hasil olah TKP, polisi berkesimpulan kalau kemungkinan besar pelakunya berjumlah lebih dari satu orang dan masih berada di lingkungan orang dekat kedua korban. Hal ini berdasarkan temuan bahwa tidak ada pintu yang dirusak dan tak ada barang berharga yang hilang, kecuali 3 handphone milik Amel. Awalnya polisi mencurigai 2 orang, yaitu kakak kandung korban yang bernama Yoris Amalullah dan 1 orang lagi bernama Diki Ramdhani yang merupakan kekasih dari Amel. Namun setelah beberapa kali pemeriksaan, keduanya pun tak cukup bukti untuk dijadikan sebagai seorang tersangka. Begitupun YH, MM, serta kedua anaknya AR dan AB. Meski tuduhan berhembus kencang terhadap mereka, polisi tak jua menetapkan keempatnya sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amel lantaran minimnya alat bukti. Dan kini, setelah pengakuan mengejutkan dari MR alias D, polisi akhirnya berani untuk menetapkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak asal Subang itu. Dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai istri muda dan 2 orang anaknya kita sekarang melakukan penahanan, namun semuanya sudah kita tetapkan seperti itu. Namun penetapan YH, MM, AR, dan AB sebagai tersangka kini memicu polemik baru. Bagaimana mungkin polisi bisa menetapkan tersangka hanya berdasarkan pengakuan tersangka lainnya? Peristiwa ini mengundang komentar dari pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Menurutnya, polisi kini harus menghadapi tugas baru, yaitu bagaimana mencocokkan keterangan tersangka MR alias D terhadap bukti-bukti lain yang sudah dimiliki sebelumnya. Terungkapnya kasus ini bukan akibat kerja kepolisian, tapi tanda petik akibat kebaikan si pelaku sendiri. Untung dia membuat pengakuan itu. Kalau dia tidak membuat pengakuan, dia tidak menyerahkan diri, tampaknya tetap saja kasus ini akan masuk dalam peti es. Tetapi jangan salah, di dalam psikologi forensik karena ada true confession, maka juga ada istilah false confession. Atau kita terjemahkan sebagai pengakuan yang keliru. Pengakuan yang keliru atau false confession itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah voluntary false confession. Ada orang-orang yang akhirnya sengaja membuat pengakuan yang keliru tanpa paksaan siapapun. Pengakuan MR alias D yang secara tiba-tiba pun patut dicurigai karena bisa jadi ada motif tertentu di balik penuturannya itu. Terlebih, 4 tersangka lainnya hingga kini masih menampik kalau mereka terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saya berharap pihak kepolisian tidak taken for granted, menganggap orang ini pasti sudah jujur 100%. Informasi atau pengakuan yang dia berikan sudah akurat dan sudah lengkap, tidak.
Psikologi forensik tetap menaruh skeptisisme terhadap pelaku kejahatan. Itikat baik boleh jadi harus dianggap sebagai hal klise. Karena secara kodrati orang yang melakukan kejahatan pasti ingin menutup-nutupi perbuatannya, pasti ingin menghindari pertanggungjawaban pidana. Meski begitu, pengakuan dari MR seolah memberi secerca harapan bagi keluarga besar Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kasus pembunuhan yang pernah dianggap sebagai kasus yang takkan pernah terungkap ini, kini bisa kembali bergulir dan sedikit demi sedikit menemukan jawaban. Pengakuan dari MR disambut baik oleh pihak keluarga korban. Mendengar dia ikut lah, tapi ada senangnya itu dia terbuka. Soalnya kalau nggak terbuka kan orang lainnya itu, yang lainnya itu belum tentu bisa keungkap gitu. Jadi ya alhamdulillah juga dia bisa terbuka kepada keluarga bahwa dia ngikut, bahwa pelakunya si itu sih ini udah tahu gitu. Jadi ya udah sama bersyukur aja dia masih mau menyerahkan diri gitu. Entah motif apa yang mendasari MR alias D yang tiba-tiba memberikan pengakuan atas apa yang dilihatnya pada Rabu pagi 18 Agustus 2021 lalu. Namun satu yang pasti, misteri kasus pembunuhan di Subang kini perlahan mulai terungkap kembali. Masyarakat tentu berharap MR bisa berkata jujur dan apa adanya demi mengungkap kebenaran yang sudah lama terpendam. Dari Jakarta dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV.